Perkenalkan, nama saya Sabatini Intan Mokorompit dengan NIM 220711010181. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang akan kami bahas yaitu beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik, pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik, maksud, tujuan, asas-asas, ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik, peran Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Ada beberapa hal yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik. Beberapa faktor yang melandasi lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meliputi yang pertama, kewajiban negara untuk melayani, yang kedua, harapan masyarakat yang meningkat, yang ketiga, kepastian hukum, yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan. Kita masuk dalam pokok-pokok pikiran Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur prinsip, hak, kewajiban, serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara, pemerintah, dan atau badan hukum lainnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Pokok-pokok pikiran utama undang-undang ini meliputi yang pertama, negara berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara melalui pelayanan publik yang baik. Dan yang kedua, penyelenggaraan pelayanan publik harus membangun kepercayaan masyarakat serta mempertegas hak dan kewajiban semua pihak terkait. Dan yang ketiga, diperlukan pengaturan hukum yang jelas untuk menjamin kualitas perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap penyelayanan publik. Kita masuk dalam maksud, tujuan, asas-asas ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik. Maksud dan tujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 2, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3, tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, tujuan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masuk dalam asas-asas. Pasal 4, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan yang pertama, kepentingan umum, yang kedua, kepastian hukum, yang ketiga, kesamaan hak, yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima, keprofesionalan, yang keenam, partisipatif, yang ketujuh, persamaan perlakuan, yang ke-8, keterbukaan, yang ke-9, akuntabilitas, yang ke-10, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yang ke-11, ketetapan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Kita masuk dalam ruang lingkup. Pasal yang kelima, yang pertama, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Yang ketiga, penyelenggaraan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. pengadaan dan penyaluran barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. B. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh satu badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang bisa dipisahkan. Yang ketiga, pengadaan dan penyaluran barang publik yang biayanya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha
yang modal pendirinya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran, biaya tertentu yang digunakan, dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keenam, ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang ketujuh, pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. B. Tindakan administratif oleh instansi non-pemerintahan yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Saat ini kita masuk dalam peran Ombudsman terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara independen yang berperan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Peran utama Ombudsman meliputi yang pertama, pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, rekomendasi perbaikan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan. Kita masuk dalam contoh kasus hukum perizinan. Kelompok kami mengambil contoh kasus tentang sengketa perizinan antara PT Gemuruh Karsa dan PT Mute Wanik Jaya Perkasa di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pengertian tersebut, izin berfungsi sebagai saran kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang muncul dalam pelayanan perizinan adalah banyaknya ketentuan hukum yang mengatur tentang perizinan yang tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, pelayanan perizinan yang tidak transparan, dan kewenangan pemberian izin yang tersebar di berbagai instansi yang seringkali tumpang tindih. Dasar pemberian izin lokasi di Kutai Barat sehingga terjadi tumpang tindih perizinan antara PT Gemuruh Karsa dan PT Mutewanik Jaya Perkasa adalah prosedur dan persyaratan izin lokasi yang telah diberikan di Kutai Barat sudah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis dalam hal penerbitan izin yang telah dilakukan oleh dinas terkait. Namun, pada praktek fakta yang terjadi di lapangan, faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih perizinan atau overlapping karena Bupati Kutai Barat dan tim perizinan Bupati Kutai Barat kurang teliti, tidak cermat, dan tidak melakukan peninjauan lokasi untuk melihat area lokasi secara langsung dan keseluruhan dalam rangka memberikan sarana teknis kepada Bupati dan tim perizinan hanya melihat dan memberikan saran untuk penerbitan izin berdasarkan peta rencana tata ruang Kabupaten Kutai Barat. Kita masuk dalam penyelesaian sengketa perizinan yang didasarkan pada suatu perjanjian pemanfaatan lahan bersama atau PPLB. Sudah dapat dijadikan dasar terbitnya surat keputusan hak guna usaha karena sudah terciptanya kesepakatan dalam melakukan kerjasama pemanfaatan lahan bersama yang mengalami tumpang tindih antara PT Gemuruh Karsa dan PT Mute Wanik Jaya Perkasa dengan dibuatnya perjanjian pemanfaatan lahan bersama PPLB, maka dapat dikeluarkan surat keputusan hak guna usaha oleh BPN Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari perizinan pemanfaatan lahan bersama PPLB yaitu terciptanya safety, terjadinya pemberian izin lokasi di Kutai
Barat sudah sesuai dengan persyaratan administrasi, tetapi dalam hal ini Bupati Kutai Barat dan tim perizinan tidak cermat dan tidak melihat lokasi secara langsung. Sengketa perizinan yang didasarkan perjanjian pemanfaatan lahan bersama sudah dapat dijadikan dasar terbitnya surat keputusan pemberian hak guna usaha oleh BPN Provinsi Kalimantan Timur. Demikian presentasi, terima kasih.